Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kedamaian. Selamat datang di Pena Kehidupan Podcast, catatan sederhana mengenai kehidupan. Teman akurat, penambah semangat, yang tentunya dengan hangat akan menemani waktu kalian kali ini ya sobat. Apa kabar sobatku? Penyimakku tercinta dan budiman dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan petunjuk yang terbaik oleh Sang Ilahi dalam mengarungi kehidupan ini ya. Baik, ngomong-ngomong, di podcast sebelumnya saya sangat senang menyajikan musikalisasi puisi ya. Kenapa ya? Ya entah kenapa. Mungkin karena saya lebih gemar sesuatu hal yang estetik ya. Karena saya menganggap ketika podcast saya ini diawali dengan musikalisasi puisi, maka itu akan terlihat elegan dan estetik gitu. Itu sih menurut saya. Tapi tenang saja, kalian gak usah khawatir. Karena kali ini saya akan membahas suatu hal yang menarik tentunya, yang akan bermanfaat juga bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai quarter life crisis. Apa itu? Itu dalam bahasa Inggris ya. Namun sederhananya, quarter life crisis itu artinya adalah masa di mana kita di umur sekitar rentan 20 sampai 25 tahun. Kita mengalami kebingungan, kita mengalami kekhawatiran terhadap masa depan kita. Baik masa depan pendidikan kita, masa depan ekonomi kita, masa depan cita-cita kita, dan lain-lain semacamnya. Namun di sini saya ingin membahas hal ini dengan menggunakan hal yang sifatnya solutif, hal yang bisa memberikan solusi terkait adanya quarter life crisis ini. Yakni saya menggunakan Al-Quran sebagai solusinya. Kenapa Al-Quran? Kalau menurut saya, Al-Quran itu ada hal yang sifatnya komprehensif, yang menjadi solusi kehidupan tentunya ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita, khususnya kita sebagai umat muslim. Ya alangkah baiknya jika kita meyakini bahwasanya Al-Quran dapat memberikan solusi yang akurat bagi permasalahan kehidupan kita. Terlebih lagi kali ini yang kita titik beratkan adalah permasalahan tentang quarter life crisis. Nah, di mana masa itu ketika kita memiliki kekhawatiran dan juga ketakutan ya dalam merancang perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Lalu bagaimana sikap Al-Quran? Bagaimana Al-Quran menyambut ini kan? Di sini tentunya yang pertama tadi kita menyadari bahwasannya Al-Quran sebagai solusi kehidupan, pedoman kehidupan yang komprehensif, yang bisa memberikan solusi akurat bagi permasalahan kehidupan, termasuk quarter life crisis ini ya. Lalu selanjutnya Al-Quran mengatakan bahwasannya setiap jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya,
Itu dikutip dalam salah satu firman-Nya, firman Sang Ilahi, yakni yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apabila manusia diciptakan dengan tujuan seperti itu, maka harus ada sebuah pedoman hidup yang tidak hanya mengarah laju kehidupan menuju tujuan tersebut, tapi juga memberikan nilai lebih dalam kehidupan seorang. Kemudian di sini perlu kita sadari bahwasannya menumbuhkan sikap optimisme itu adalah sangat penting dalam menghadapi quarter life crisis ini. Karena apa? Quarter life crisis terjadi karena runtutan masa transisi seseorang, terkhususnya anak muda ya yang menuju dewasa, seperti itu, dimana anak muda tersebut tuh mengalami goncangan baik ke kanan ke kiri. Dia diuji oleh segala godaan yang tersaji oleh penglihatan matanya, oleh pikirannya, dan semacamnya. Namun, di sini Al-Quran menegaskan bahwasannya kita harus selalu optimis dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Lalu, dengan senang hati menyambut quarter life crisis ini dengan keyakinan dan optimisme yang besar. Pertama, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap optimis ya. Tapi bukan saja dengan optimis, tapi juga dilanjutkan dengan doa. Kita biasa melihat teman-teman kita yang lain sudah mencapai suatu jenjang dalam kehidupannya, misalnya ada yang sudah menikah, ada yang sudah wisuda, sudah sukses dengan harta kekayaan, mobil mewah, hingga karir yang sudah berada di puncak. Namun di sini saya meringkas bahwa Al-Quran punya tips, punya cara, punya solusi dalam melawan quarter life crisis ini. Yani yang pertama adalah dengan cara kita tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena hal inilah yang membuat kepercayaan diri kita itu runtuh. Harusnya kita senantiasa berfokus kepada diri kita, berfokus kepada rencana kita, rencana baik yang kita sudah susun, cita-cita kita yang baik yang sudah kita susun. Kita pandai mengimprove keadaan, merangkai keahlian kita, skill kita untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam di sini tentunya hanya satu yang harusnya kita titik beratkan ketika kita mempunyai masalah. Justru ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, secara tidak langsung kita sedang tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Harusnya ketika kita mungkin merasa penat, merasa capek dengan kehidupan kita karena masalah yang terlalu banyak, alangkah baiknya jika kita mendekat kepada Sang Pemberi segalanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan di dalam firman-Nya bahwasanya kita dianjurkan untuk meminta bantuan kepadanya. Bunyi firman-Nya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwasannya mintalah bantuan kepada Allah, selalu meminta, mohon bantuan kepadanya melalui ketabahan dan doa. Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain menurut suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentu adalah melalui upaya memberi bantuan kepada sesama atau infak.
ataupun yang sering dikenal dengan sodako. Dengan hal itu kita bisa merasakan ketenangan hati ketika kita bersedia untuk membantu sesama. Lalu solusi yang kedua dalam menghadapi quarter life crisis ini menurut Al-Quran ialah dengan berikhtiar. Allah akan memberi bantuan kepada seseorang selama dia memberi bantuan kepada sesamanya. Namun itu pun dilanjutkan dengan usaha lain, yaitu dengan berdoa. Menurut Abi Quraish Shihab, saya pernah mendengar pengertian doa di sini merupakan manifestasi dari harapan kita kepadanya dan bukti optimisme kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Quran mengajarkan pada manusia untuk senantiasa berikhtiar. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Hal ini dikarenakan manusia harus berusaha terlebih dahulu tentunya dengan segala kemampuannya, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Banyak di antara kita maupun teman-teman kita yang lain memiliki ketidakpuasan atas apa yang sudah dimiliki dan selalu ingin mendapatkan lebih. Jika kita sering berpikir, seharusnya saya begini ya, atau saya harusnya melakukan ini, berarti kita sedang berusaha memenuhi standar yang dibuat oleh orang kebanyakan. Hal ini yang kemudian akhirnya membawa pada quarter life crisis tadi. Misalnya, ukuran seseorang bisa dikatakan sukses itu apabila ia sudah PNS atau sudah punya mobil. Pemikiran seperti ini tidak akan pernah membuat kita bahagia tentunya dan merasa puas akan hidup yang dijalani. Dengan standar kaku yang kita tetapkan, kita tidak melihat adanya kebaikan dan potensi pada bentuk pencapaian lainnya. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalu solusi yang ketiga ialah bertawakal. Merujuk pada ayat yang dibunyikan tadi, dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita harus berikhtiar atau berusaha untuk mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Berikhtiar adalah wajib bagi setiap manusia tentunya dalam upaya untuk mencapai segala yang diinginkannya. Al-Quran mengajarkan pada manusia untuk senantiasa bertawakal. Selain memiliki sikap optimisme dan melakukan ikhtiar, langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwasannya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Yang sering kita dengar, yakni bunyinya seperti ini. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-Quran sebagai pedoman hidup mengajarkan pada manusia untuk bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Kesabaran adalah salah satu poin yang paling utama dalam menjalani kehidupan ini. Sabar perlu dilakukan dalam menghadapi cobaan, dan sabar ketika berada dalam kenikmatan yang terkadang membuat kita bisa jatuh karena lalai. Lalu yang keempat, Al-Quran memberikan solusi terkait penyebutannya terhadap quarter life crisis, yakni bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Di sini Rasulullah SAW pun bersabda bahwasannya hakikat kesabaran itu dinilai pada saat-saat pertama kali dari kedatangan suatu musibah atau mara bahaya yang kita terima. Jika masih juga belum berhasil nih mencapai target atau tujuan yang diinginkan, maka harusnya kita tetap bersabar karena semua ada waktunya. Bersyukurlah agar Allah menambah nikmat kita. Bersyukurlah agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita
Hikmah tersebut itu bisa berupa kesehatan, panjang umur, dan keluangan waktu. Dan itu yang sering kita lupakan. Lalu ikhlaslah dalam menjalani semua itu. Karena dengan hati yang ikhlas bisa membuatmu menjadi lebih tenang. Dengannya juga menghadapi fase ini, fase quarter life crisis ini juga akan terasa lebih ringan berkat ketentraman jiwa, tekad yang bulat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat. Jadi intinya mengenai penyambutan kita terhadap quarter life crisis yang tadi solusinya sudah dipaparkan dari solusi yang lahir itu sangat jelas dari Al-Quran. Bahwasanya yakinlah bahwa kita pasti bisa dalam mewujudkan atas apa yang kita impikan. Berusahalah dengan semaksimal mungkin, maka kita akan berhasil tentunya menghadapi quarter life crisis ini sampai pada suatu tempat yang bernama kesuksesan. Jadi mungkin seperti itu dari pemaparan penyambutan quarter life crisis solusi Al-Quran. Sudah kali ini, selanjutnya akan kita sambung kembali di hari esok tentunya yang mudah-mudahan lebih cerah dan berwarna. Mohon maaf atas segala keterbatasan, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Firdaus, salam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.